Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaidah ini Pak tidak boleh sembarangan ini. Ini cukup panjang pembahasannya ini oleh para ulama. Bahkan ada ulama buat satu kitab namanya Fiqh Darurat. Fikihnya adalah fikih darurat. Kapan itu? Lama ini dibahas oleh ulama kita. Kita tinggal mengambil kesimpulannya saja. Iya. Jadi mas sekalian, pakailah 3 rambu-rambu kemudian ini untuk bisa kita pakai itu. Jangan bikin susah. Tapi sesuai dengan keadaan kita. Sama dengan sakit nanti, misalnya ada di antara kita sakit, ingat baik, selama kita sakit fisik, tidak ada gugur itu kewajiban sholat. Pentingnya warga Tajudul Iman dan dimanapun sempat antum berada, mesti perbaiki memang karena misalnya ada orang di rumah sakit, masuk di rumah sakit, ya, kewajiban sholat itu tidak gugur hanya karena adanya sakit fisik. Biar sakit bagaimanapun parahnya, selama akalnya tidak terganggu, wajib sholat. Waspada Pak, nanti anak orang tua tak meninggal dalam posisi begini, meninggal dalam keadaan tidak sholat, berdosa baru meninggal. Kalau tidak dituntut, tidak diingatkan untuk dia tetap sholat. Nah, keringanannya di situ bukan meninggalkan sholat. Keringanannya adalah bisa sholatnya di jamaah, bisa taharahnya pakai tayamum, bisa menghadapnya tidak mesti menghadap kiblat. Tidak mesti menghadap kiblat. Kalau susah dia menghadap kiblat. Kalau bisa utara selatan, utara kepalanya, miring dia. Kalau tidak bisa, telentang dia, kepalanya di timur, kakinya di barat. Jadi kemarin saya datang di seorang jemaah, seorang jemaah itu sakit, dia bilang keluarganya mau bingung siapa tahu impuls namanya hadapi dan tidak bisa mati. Saya datang seperti dia masih kenal saya, cuma tidak bisa ngomong, tapi isyarat-isyarat bahwa dia masih kenal, masih saya lihat tanda-tandanya. Ya. Dia bilang, Ustaz, bagaimana ini nak? Buka dulu pulang kampung, kira-kira belum mati. Dia bilang, seandainya saya malakul maut. Nah, ada orang sehat bugar di sini, ditinggalkan mati. Apalagi kalau sakit memang nih. Dia bilang, ada itu orang biasa Ustaz Nata bilang mau mati. Kalau ini belum mati. Tapi berapa menit saya tidak tahu. Itu urusannya Allah. Nanti nasalahkan bilang pula makai dulu. Nabi bilang Ustaz masih belum mati. Ya, sekarang belum mati. Ya memang ini juga Pak kita satu problem tersendiri ini karena saya tidak tahu ini kita punya dunia itu mahal sekali dibanding dengan orang tua. Banyak anak-anak sekarang tinggi sekali itu rasa kerugiannya kalau tidak pergi kerja, tapi orang tuanya terlantar berapa hari dia tidak urus. Tinggi sekali narasi itu dunianya. Sampai dia berkata, "Kaku tanggung biayanya Ustaz." Enggak, beda. Ada kebutuhannya orang tua, bukan cuma sekedar uang. Kebutuhan didengar, ada di dekatnya, mau diperhatikan, mau sama-sama narasa sakit ada di dekatnya. Bukan bilang kan saya yang tanggung operasinya Ustaz, saya yang tanggung rumah sakitnya. Iya, tapi kebutuhan orang sakit bukan cuma uang. Kebutuhannya orang sakit itu mau rasa bagaimana sama-sama sakit. Ya, bayangkan Pak mau dioperasi orang tuanya, mau dia mana nata yang tertua. ICU susah sekali tinggalkan pekerjaan aku dong.
Tapi ya tak bisa juga disalahkan ini anak, karena memang dulu orang tuanya juga selalu yang kau ganggu karena ini saya pergi bekerja. Nah ini begini, yang kau ganggu kak saya pergi kerja. Seolah-olah tidak punya waktu itu anak karena pekerjaan yang begitu besar di depan. Nah anak mungkin dia bilang mau kak didengar, mau kak didampingi, mau kak ditemani, mau kak, tapi dia bilang nanti saya kasih kau uang, pergi mau kau saja. Uang toh nanti nak kasih kalau sakit. Yang lagi susah bapak, uangnya saya tanggung, tapi tidak ada kait. Mari bosku. Jadi bosnya sudah lebih tinggi. Ya. Ini satu sekian dari sekian pak, akibat kita terlalu mendahulukan dunia. Kadang rugi kalau pekerjaan ditinggalkan, rugi dirasa kalau pergi menjenguk orang tua, rugi dirasa kalau kita ada di dekatnya orang tua. Inilah tanda-tanda kita hari ini bergeser, menyembah dunia, menempatkan dunia lebih berharga daripada peluang pahala dan peluang amal soleh yang begitu besar. Ya. Itu satu contoh sekarang. Sekarang kita masuk di faktor-faktor kemudahan. Ya. Faktornya, ya mungkin karena kita sabar. Yang namanya sabar itu pak, kondisinya tidak normal. Sehingga mengatakan as-safaru nisfu minal azab. Sabar itu sebagian dari penderitaan. Jadi tolong, tidak enak itu kalau tidak bagus. Kalau dia bilang sabar baru mau cari yang enak-enak. Ya, sabar itu adalah an-nisful azab, sebagian dari susah tidur, berkurang di tidur. Tak mungkin mau di WC antrian ke sini, mau kasih menyala, dia bilang tidak bisa tidur kalau menyala. Ada orang yang bilang tidak bisa tidur kalau tidak menyala. Nah baru sekamar, selama menderita. Sabar ini coba pas mau kencing, nah, dilarang berhenti. Kalau bapak di Arab Saudi, tidak boleh sembarang berhenti itu mobil. Sabar mau saja, tahan dulu. Apa boleh mau keluar? Terpaksa keluar di atas mobil. Dia bilang, ada bau. Bilang sabar mau saja.